Di tahun 90-an ada seorang pemuda, sebut saja namanya Bejo, beserta teman-temannya hobi memainkan boneka jalangkung seperti ini. Nah, pada suatu ketika setelah bermain jalangkung, Bejo dihantui atau dibayang-bayangi oleh arwah penasaran. Tapi arwah penasaran tersebut membuka satu fakta yang mengejutkan. Seperti apa kisah jalangkung yang dimainkan oleh Bejo? Ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, dukung video-video saya dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Yuk kita ikuti, jangan di skip. Di tahun 90-an, sebelum ada era digital, itu anak-anak kecil ataupun remaja atau anak muda itu biasanya bermain itu dengan mainan tradisional itu ya, seperti gangsingan, terus kemudian ada bermain congklak dan seterusnya. Nah, salah satu mainan tradisional itu yang biasanya dimainkan oleh anak muda pada saat itu yaitu boneka jalangkung. Boneka jalangkung bagi para anak muda pada saat itu yang biasa memainkan jalangkung itu diyakini dengan mantra-mantra tertentu itu bisa mendatangkan arwah dari orang yang matinya itu secara tidak wajar, seperti mati karena kecelakaan, bunuh diri, atau dibunuh, dan seterusnya. Nah, kalau di daerah Jawa Timur itu dulu setahu saya jalangkung itu dibuat dari batok kelapa seperti ini atau tempurung kelapa yang dikasih bambu, atau kalau zaman dahulu itu digunakan untuk ciduk itu ya, atau kalau di Jawa itu ada yang bilang siwur gitu. Nah, terus kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga membentuk boneka jalangkung semacam ini gitu. Nah, sebetulnya di sini ada semacam kayak bambu sebagai pegangan kapur atau spidol yang nanti fungsinya itu untuk menulis gitu ketika si pawang dari jalangkung itu menanyakan sesuatu kepada makhluk halus atau arwah penasaran yang masuk ke dalam boneka jalangkung itu. Nah, biasanya itu Bejo ya, ini kisah tentang si Bejo yang hobi memainkan jalangkung dengan teman-temannya. Itu biasanya di hari yang sudah ditentukan itu mereka bagi tugas gitu ya. Ada yang mencari tempat, itu tempat biasanya dicari di tempat yang sepi, yang jauh dari pemukiman warga, seperti kayak di kalau di Jawa bilang itu barongan bambu. Jadi di situ banyak tanaman-tanaman bambu gitu ya, atau di pinggir sungai, atau di tanah kosong, atau di bangunan kosong, biasanya seperti itu. Nah, itu ada yang bertugas mencari untuk tempat nanti memainkan jalangkung ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada yang bertugas mencari siwurnya atau ciduknya tadi. Lalu ada yang bertugas mencari kunci yang bolong itu, kunci lubang zaman dahulu, yang kunci rumah itu ada yang lubang itu biasanya dikalungkan. Terus itu di sini nanti ada kopi, ada air, itu yang diyakini bagi para pemainnya itu untuk sebagai sarana atau media untuk minumnya jalangkung itu ya, misalnya minta minum kopi atau apa gitu. Nah, setelah dibagi tugas semacam itu, Bejo dan kawan-kawannya itu berkumpul di tempat yang ditentukan, waktu yang ditentukan gitu ya. Waktu itu di bawah rerumpunan bambu di pinggir sungai gitu. Nah, seperti biasa setelah Bejo dan kawan-kawannya berkumpul, terus kemudian di situ ada salah satu temannya Bejo yang biasa katakanlah sebut pawang, yang bisa membaca mantra mengundang arwah yang mati penasaran itu ya, arwah gentayangan untuk memasuki boneka jalangkung gitu.
Nah, malam itu setelah semuanya tersedia, yaitu sesaji seperti bunga tujuh rupa, terus kemudian ada kopi pahit, ada air putih yang dimasukkan di dalam gelas, terus kemudian ada kemenyan gitu ya. Itu Bejo dan teman-temannya memulai permainan jalangkung tersebut. Nah, si pawang yang bertugas memanggil arwah penasaran itu mulai membacakan mantranya. Tidak lama kemudian arwah penasaran tersebut ada yang berhasil memasuki boneka jalangkung yang dipegang oleh Bejo dan temannya. Nah, kemudian mulailah permainan tersebut dimainkan oleh Bejo dan teman-temannya dengan menanyakan jalangkung dari mana gitu. Terus kemudian ditulis asal dari arwah atau arwah halus yang masuk ke dalam boneka jalangkung tadi gitu ya. Sebutlah, katakan dari sungai B gitu. Terus kemudian si pawang itu menanyakan lagi namanya siapa. Terus kemudian menulis namanya DW gitu. Ini maaf, saya sengaja samarkan nama dan tempat untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama gitu ya nanti di kemudian hari. Lalu kemudian mulailah pawang itu mengajukan pertanyaan selanjutnya. Dulu Dewi meninggal karena apa gitu. Nah, terus menulis hanyut gitu ya. Jadi hanyut di sungai B tadi gitu. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan oleh Bejo dan kawan-kawannya juga si pawang. Itu akhirnya malam semakin larut dan permainan jalangkung pada malam itu hampir usai. Terus kemudian seperti biasanya si pawang mempersilahkan jalangkung untuk kembali ke asalnya. Tapi tidak seperti biasanya. Biasanya ketika si pawang itu mempersilahkan jalangkung untuk kembali itu atau untuk pulang, itu biasanya arwahnya itu keluar dari atau kembali gitu ya dari boneka jalangkung tadi. Tapi pada malam itu agak sulit, yang sepertinya itu tidak mau untuk kembali gitu. Nah, dengan cara-cara tertentu atau trik-trik tertentu yang biasa dimainkan oleh Bejo dan kawan-kawan beserta pawangnya, itu akhirnya si arwah yang tadi masuk ke boneka jalangkung tadi itu bisa kembali gitu ya, bisa keluar gitu. Nah, kemudian seperti biasa mereka pulang ke rumah masing-masing gitu ya. Bejo kembali ke rumahnya, terus kemudian setelah sampai rumah itu dia makan, terus kemudian ke kamar mandi dan mau tidur gitu ya malam itu. Nah, tapi ada kejadian di malam itu, yaitu ketika Bejo akan tidur itu sepertinya dia merasa di samping dia itu ada seseorang yang tidur gitu di sampingnya. Ada seseorang yang tidur gitu di sampingnya. Padahal seperti biasanya itu Bejo itu di kamarnya tidur sendirian gitu ya. Nah, malam itu dia merasa di sampingnya itu ada seseorang yang menemani gitu. Tapi ketika dia tengok itu tidak ada. Nah, itu terus semacam itu sampai akhirnya Bejo malam itu pindah ke kamar adiknya setelah atau pasca dari jalangkung yang dimainkan oleh Bejo dan kawan-kawannya yang terakhir malam itu Bejo terus dihantui oleh arwah tadi atau
makhluk halus tadi ya. Jadi yang tadi itu yang ketika dia akan tidur terus merasa di sampingnya ada yang menemani, terus kemudian ketika dia berangkat kerja itu juga dia merasa ada yang nyolek gitu ya di tempat kerjanya. Bejo ini kerja di pabrik gitu ya. Itu dia merasa ada nyolek, terus kemudian ketika dia tengok itu nggak ada siapa-siapa. Terus ada lagi ketika dia mau mandi, itu di kamar mandinya kan ada cermin gitu ya, kaca. Nah ketika dia sisiran itu dia merasa wajahnya itu seperti berubah seperti perempuan gitu secara sekilas gitu ya. Itu terus menghantui si Bejo. Nah puncaknya ketika suatu pagi ketika Bejo akan berangkat kerja seperti biasanya, dia naik sepeda gayuh atau sepeda ontel itu kalau orang Jawa bilang, itu melalui jalan-jalan atau rute yang biasa dia lewati menuju ke tempat kerjanya tadi. Nah perasaan dia itu jalannya sudah benar gitu, tapi 10 menit kemudian kurang lebih Bejo merasa loh kok saya lewat jalan ini gitu. Jadi dia melewati jalan yang tidak biasa dia lewati untuk menuju ke tempat kerja gitu. Jadi jalan yang dia lewati itu semakin lama semakin kecil, terus kemudian itu menyusuri pinggiran sungai gitu yang banyak bambu-bambunya. Terus tanpa Bejo sadari atau di bawah kesadaran dia, itu dia menaruh atau meletakkan sepedanya di pinggiran sungai, kemudian dia berjalan menyusuri jalan pinggiran sungai itu. Nah Bejo itu berhenti, menghentikan langkahnya itu di satu tempat di rumpunan bambu. Itu di situ ada semacam kayak tumbuhan bata sedikit gitu, dan ketika tanpa Bejo sadari, Bejo membongkar atau memindahkan bata-bata tadi itu, terus dia gali tanahnya. Ternyata dia melihat atau menemukan semacam baju perempuan gitu. Nah dengan adanya itu Bejo tidak berani meneruskan, kemudian dia pulang. Dia sadar kalau dia itu tidak menuju pabrik tapi dituntun oleh sesuatu yang mengarahkan dia ke tempat itu. Nah akhirnya dia pulang, dia ngomong sama teman-temannya, akhirnya dia bersama teman-temannya kembali ke tempat itu. Terus dia gali lagi lebih dalam, ternyata di situ ada tulang-tulang manusia dan baju perempuan. Ada tulang-tulang manusia dan baju perempuan. Nah salah satu teman Bejo itu menyampaikan kepada Pak RT, terus kemudian Pak RT menyampaikan ke Pak Lurah dan sesepuh desa itu. Terus mereka datang ke situ menggali, yang ternyata setelah melalui beberapa penyelidikan, ternyata dari bajunya tersebut itu ditemukan fakta bahwa orang tersebut adalah yang dikabarkan hilang beberapa puluh tahun yang lalu, yang bernama Dewi. Nah itulah kisah Bejo dan teman-temannya ketika memainkan boneka Jalangkung dan membuka fakta pembunuhan. Demikian video singkat dari saya kali ini. Jangan lupa tetap dukung. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe, like, dan komen. Sehat selalu untuk Anda, untuk keluarga Anda. Tuhan melindungi dan salam NKRI.